Kemarin saya sampaikan, saya ada trauma dengan AFF ketika Evan Dimas dicederai oleh pemain Vietnam sengaja untuk supaya menang. Nggak bisa seperti itu. Tepat malam ini, AFF coret Indonesia dari anggota. Erick Thohir beri jawaban cerdas soal ASEAN All Stars versus Manchester United. Tepat malam ini, AFF coret Indonesia dari anggota. Erick Thohir beri jawaban cerdas soal ASEAN All Stars versus Manchester United. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. AFF tak akui timnas Indonesia, geger usai drama ASEAN All Stars. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, tengah menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa mereka tidak mengakui keberadaan timnas Indonesia. Hal ini dipicu oleh polemik pemanggilan pemain untuk ajang eksibisi ASEAN All Stars melawan klub Premier League, Manchester United. Kabar tersebut pertama kali disampaikan oleh akun Markun Channel 69 di media sosial dan dengan cepat menjadi viral. Dalam unggahan tersebut, menuliskan, AFF tidak akui timnas, merujuk pada keputusan federasi yang diduga kecewa karena Indonesia enggan melepas pemain-pemain terbaiknya untuk memperkuat ASEAN All Stars. Drama ini bermula ketika undangan untuk mengisi skuad ASEAN All Stars dikirimkan ke sejumlah federasi anggota, termasuk PSSI. Namun, sebagian besar fans di Indonesia menolak ide tersebut. Mereka merasa bahwa melepas pemain-pemain andalan timnas untuk pertandingan eksibisi, apalagi menghadapi tim papan bawah Premier League seperti Manchester United, tidaklah sepadan dengan risiko cedera dan gangguan persiapan timnas untuk agenda yang lebih penting. Sementara itu, dari luar Indonesia, sejumlah pengamat sepak bola justru memandang sebaliknya. Mereka berharap pemain-pemain terbaik dari ASEAN, termasuk dari Indonesia, bisa tampil melawan Manchester United untuk meningkatkan eksposur dan kualitas sepak bola kawasan di mata dunia. Ini kesempatan langka untuk unjuk gigi di hadapan audiens global, kata seorang analis sepak bola Asia kepada media setempat. Polemik ini kian membesar, dengan sebagian netizen menilai sikap AFF menunjukkan adanya ketidakadilan dalam memperlakukan Indonesia. Beberapa bahkan menyebut bahwa AFF selama ini kerap mengambil keuntungan dari popularitas sepak bola Indonesia, tanpa memberikan perlindungan atau penghargaan yang layak kepada timnas Garuda. Drama seputar ASEAN All Stars dan Manchester United ini telah mempertegas betapa besarnya pengaruh dan ekspektasi terhadap sepak bola Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Pertandingan eksibisi antara ASEAN All Stars dan Manchester United sendiri dijadwalkan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Situasi ini masih dinamis, dan fans sepak bola Indonesia menanti keputusan final. Apakah para pemain timnas akan tetap bertahan bersama skuad nasional, atau justru turun memperkuat ASEAN All Stars di laga bergengsi tersebut? Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan bagaimana sepak bola Indonesia kini berada di persimpangan jalan penting, di mana kepentingan nasional dan kepentingan kawasan bertabrakan. Reaksi keras publik Indonesia menunjukkan bahwa rasa nasionalisme terhadap timnas Garuda sangat kuat, apalagi mengingat banyaknya agenda besar yang akan datang, seperti kualifikasi Piala Dunia. Di sisi lain,
Drama dengan AFF semakin menegaskan bahwa hubungan Indonesia dengan federasi regional tersebut sudah lama retak, dan kini semakin sulit diperbaiki. Banyak orang merasa Indonesia terlalu sering dirugikan, dan wajar bila kini muncul dorongan untuk memperjuangkan kepentingan nasional lebih keras lagi. Erick Thohir menunjukkan sikap yang cerdas dengan tetap menjaga komunikasi terbuka, tanpa langsung terpancing emosi publik, karena di situasi seperti ini diperlukan kepala dingin agar langkah yang diambil tetap strategis dan bermartabat. Di tengah semua itu, Patrick Kluivert dan jajaran pelatih timnas patut diberi dukungan penuh. Mereka sedang berjuang membawa sepak bola Indonesia ke level dunia, dan perlu konsistensi serta keberanian untuk menolak hal-hal yang tidak sejalan dengan target besar itu. Pada akhirnya, inilah saatnya Indonesia membuktikan diri, bahwa kita tidak hanya besar di jumlah fans, tapi juga besar dalam mentalitas dan visi sepak bola. Jai Itzes siap tampil ganas lawan AC Milan demi selamatkan Venezia dari degradasi. Pemain timnas Indonesia, Jai Itzes, bertekad tampil habis-habisan saat Venezia menghadapi AC Milan dalam lanjutan Liga Italia 2024 hingga 2025. Bek berdarah Belanda itu menyebut laga tersebut sebagai kesempatan penting untuk membawa timnya keluar dari ancaman degradasi. Venezia dijadwalkan menjamu AC Milan pada Minggu, 27 April 2025 di Stadion Pierluigi Penzo, markas kebanggaan warga Venice. Dalam kondisi tertekan karena berada di zona merah, Jai Itzes dan rekan-rekannya terus melakukan persiapan intensif demi meraih poin dari tim papan atas tersebut. Kami tahu apa yang harus kami lakukan, ujar Jai Itzes, dikutip dari Tutto Mercato, Jumat, 25 April 2025. Ia menegaskan bahwa Venezia sudah mempelajari kekuatan lawan dan siap menghadapinya dengan strategi terbaik. Fokus ke laga, bukan masa depan. Meski namanya dikabarkan masuk dalam radar klub-klub besar Eropa, Jai Itzes memilih untuk tak ambil pusing soal masa depannya. Saat ini, ia ingin sepenuhnya fokus membantu Venezia bertahan di Serie A. Saya tidak sedang memikirkan masa depan sekarang, tegasnya. Posisi klasemen, genting untuk Venezia. Hingga pekan ke-33, Venezia masih tertahan di peringkat ke-18 klasemen sementara dengan 25 poin hasil dari 4 kemenangan, 13 kali imbang, dan 16 kekalahan. Sementara AC Milan berada di posisi ke-9 dengan 51 poin. Dengan situasi ini, laga kontra Rossoneri menjadi sangat krusial bagi Venezia. Jai Itzes pun bertekad menunjukkan performa maksimal agar timnya bisa selamat dari jerat degradasi. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Jai Itzes dan Venezia saat ini cukup menegangkan. Dengan hanya menyisakan beberapa pertandingan di Liga Italia 2024 hingga 2025 dan posisi masih di zona degradasi, setiap laga menjadi seperti final. Tekanan besar bukan hanya datang dari tuntutan untuk menang, tetapi juga dari lawan yang akan dihadapi, AC Milan, tim yang punya materi pemain dan pengalaman jauh di atas Venezia. Namun, sikap Jai Itzes yang tetap fokus dan tak mau terganggu isu transfer patut diapresiasi. Itu menunjukkan komitmennya kepada tim yang sedang dalam masa sulit. Fokusnya untuk membantu Venezia bertahan di kasta tertinggi bisa jadi pemicu semangat bagi rekan setim lainnya. Kalau mereka bisa mencuri poin dari AC Milan, bukan hanya peluang bertahan yang terbuka, tapi juga kepercayaan diri tim bisa meningkat drastis di momen-momen krusial. Pertanyaannya sekarang, apakah performa tim cukup konsisten untuk mengejar misi ini? Atau akan ada kejutan dari Jai Itzes dan kawan-kawan yang membuat cerita bertahan Venezia jadi salah satu drama terbaik musim ini? Jangan pernah meremehkan kekuatan tim yang sedang terdesak dan punya tekad untuk bangkit. Di tengah tekanan dan sorotan, justru di sanalah mental juara terbentuk. Jai Itzes dan Venezia sedang berada di titik ujian, tapi ingat, dari badai paling hebatlah para pejuang sejati lahir. Selangkah demi selangkah, satu pertandingan pada satu waktu. Tidak perlu pikirkan apa kata orang, fokus saja pada misi, bertahan. Kemenangan bukan hanya tentang skor di papan, tapi juga tentang keberanian untuk terus berdiri saat dunia ingin menjatuhkan. Jangan biarkan kegagalan masa lalu menghalangi cahaya yang bisa kalian nyalakan di masa depan. Kalian belum kalah. Selama masih ada waktu, masih ada peluang, dan selama masih percaya, keajaiban itu selalu mungkin terjadi. Dean Zandbergen tertarik lihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Pemain muda asal Belanda berdarah Indonesia, Dean Zandbergen, menyampaikan rasa penasarannya terhadap potensi timnas Indonesia untuk tampil di ajang Piala Dunia 2026. Ia menilai bahwa peluang Indonesia cukup terbuka,
terutama melihat posisi mereka di klasemen sementara kualifikasi zona Asia. Saat ini, Indonesia berada di peringkat keempat grup C dengan 9 poin. Mereka hanya terpaut satu angka dari Arab Saudi yang berada di posisi ketiga dan 2 poin dari Australia yang duduk di posisi kedua. Masih ada 2 laga krusial yang harus dijalani, yaitu melawan Tiongkok di kandang sendiri pada 5 Juni dan menghadapi Jepang di laga tandang tanggal 10 Juni 2025. Zandbergen, yang saat ini membela klub Belanda VVV Venlo, mengatakan bahwa nasib Indonesia tidak hanya bergantung pada performa mereka sendiri, tetapi juga hasil pertandingan tim lain di grup. Kalau melihat situasinya, saya rasa jika Indonesia bisa menang di 2 laga sisa, peluang mereka lolos ke Piala Dunia terbuka lebar, ujarnya dalam wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha. Striker berusia 23 tahun yang memiliki tinggi 188 cm itu juga mengaku sangat ingin melihat kiprah Indonesia di panggung dunia. Ia percaya bahwa skuad yang kini ditangani oleh Patrick Kluivert memiliki potensi untuk memberikan kejutan. Saya sangat penasaran melihat bagaimana timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Dengan kualitas pemain yang mereka miliki saat ini, saya yakin mereka bisa membuat kejutan besar, tambahnya. Zandbergen sendiri memiliki darah Indonesia dari garis keturunan neneknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Belakangan, namanya mencuat sebagai salah satu calon pemain naturalisasi. Ia mengaku sudah melakukan komunikasi awal dengan PSSI terkait hal tersebut. Laga-laga sisa Indonesia jelas bukan perkara mudah, namun dukungan penuh dan kerja keras bisa membawa mereka ke pencapaian yang selama ini hanya jadi mimpi, tampil di Piala Dunia. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia saat ini bisa dibilang cukup menegangkan namun penuh harapan. Dengan 2 laga berat tersisa melawan Tiongkok dan Jepang, peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 memang belum tertutup. Posisi di klasemen masih memungkinkan, apalagi selisih poin dengan tim-tim di atasnya sangat tipis. Kemenangan di 1 laga saja bisa mengubah peta persaingan secara drastis. Ketertarikan Din Zandbergen menjadi angin segar. Pemain muda yang punya darah Indonesia ini menunjukkan antusiasme terhadap timnas dan bahkan membuka peluang untuk dinaturalisasi. Ini bisa jadi tambahan kekuatan jika prosesnya berjalan lancar, terlebih dia bermain di level kompetitif Eropa. Namun, tantangan yang dihadapi skuad asuhan Patrick Kluivert tidak ringan. Jepang dan Tiongkok bukan lawan sembarangan, dan performa tim harus benar-benar konsisten. Yang menarik, komentar Zandbergen juga mencerminkan pandangan luar bahwa Indonesia punya potensi besar untuk tampil mengejutkan. Jika momentum ini bisa dimanfaatkan dengan baik, timnas Indonesia bisa mencatat sejarah baru di kancah sepak bola dunia. Indonesia sedang berdiri di ambang sejarah, dan ini bukan sekadar tentang sepak bola. Ini tentang membuktikan bahwa mimpi besar bisa dicapai, bahkan oleh mereka yang dulu diremehkan. Timnas kita sudah menunjukkan semangat juang luar biasa, dan sekarang tinggal 2 langkah lagi menuju panggung dunia. Jangan gentar hadapi lawan yang kuat, justru disitulah karakter sejati terbentuk. Dunia tidak butuh tim sempurna, tapi tim yang berani, solid, dan pantang menyerah. Untuk para pemain, kalian tidak hanya membawa nama di punggung, tapi harapan jutaan orang di hati. Bermainlah dengan keberanian, kebanggaan, dan keyakinan. Untuk para supporter, teruslah bersuara, karena dukungan kalian adalah tenaga yang tak terlihat tapi sangat terasa. Langit bukan batasnya, Indonesia. Justru langit adalah tempat kalian bersinar. Tom Haye tak sabar bela timnas, siap tumbangkan Cina di GBK. Gelandang Almer City, Tom Haye, menyatakan antusiasmenya jelang laga penting timnas Indonesia melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia bahkan mengungkapkan siap datang lebih awal ke Indonesia demi persiapan matang bersama skuad Garuda. Dalam wawancaranya di podcast The Highway, pemain yang dijuluki Profesor Lapangan itu menekankan pentingnya menjaga kekompakan tim, terutama menjelang pertandingan berat melawan Cina dan Jepang. Ada perbedaan besar antara jeda internasional sebelumnya dengan yang akan datang ini. Juni nanti, kami akan bermain setelah musim selesai, jadi saya merasa bisa datang lebih awal ke Jakarta untuk bergabung dengan tim, ungkapnya. Menurut Haye, kebersamaan dan chemistry dalam tim sangat berpengaruh terhadap performa di lapangan. Kalau kita lihat laga-laga terakhir, bukan hanya soal siapa yang menjadi starter, tapi seluruh pemain yang masuk memberikan kontribusi nyata. Itu menunjukkan bahwa kita solid sebagai satu kesatuan, tambahnya. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 5 Juni 2025. Laga ini menjadi bagian dari pertandingan grup C dalam babak kualifikasi zona Asia untuk Piala Dunia 2026. Profil singkat Tom Haye.
Hom Jan Marinus Haye adalah gelandang kelahiran Amsterdam, 9 Februari 1995. Ia merupakan lulusan Akademi AS Alkmaar dan memulai karir profesionalnya pada tahun 2014. Karirnya berlanjut di berbagai klub seperti Willem II, NAC Breda, Heerenveen, ADO Den Haag, hingga sempat mencicipi kompetisi Italia bersama Lecce. Haye pernah membela timnas Belanda dari level U15 hingga U21 dan menjadi bagian dari skuad juara Eropa U17 pada tahun 2011 dan 2012. Namun, pada tahun 2024 ia resmi menjadi WNI melalui proses naturalisasi dan memilih membela timnas Indonesia. Lebih lanjut, Hom Haye menunjukkan semangat yang luar biasa menjelang pertandingan penting antara timnas Indonesia melawan Cina. Antusiasmenya untuk datang lebih awal ke Jakarta demi persiapan menunjukkan dedikasi tinggi terhadap tim dan keinginannya untuk memberikan yang terbaik. Hal ini juga mencerminkan rasa tanggung jawabnya sebagai bagian dari timnas Indonesia, terlebih dengan pertandingan yang sangat menentukan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pentingnya menjaga kekompakan dan chemistry tim juga menjadi sorotan utama dalam wawancaranya. Haye menyadari bahwa sukses tidak hanya ditentukan oleh pemain-pemain yang masuk sebagai starter, tapi juga oleh kontribusi setiap pemain di seluruh lini. Kebersamaan dan sinergi antar pemain memang sangat krusial, terutama saat menghadapi tim-tim kuat seperti Cina dan Jepang. Tim yang solid dan saling mendukung satu sama lain akan lebih mampu menghadapi tantangan di lapangan. Selain itu, perjalanan karir Haye yang dimulai dari Akademi AS dan berlanjut di berbagai klub Eropa memberikan pengalaman berharga yang pastinya bisa diandalkan untuk membantu timnas Indonesia. Keputusannya untuk beralih membela Indonesia setelah sukses bersama Belanda di level junior menunjukkan komitmen dan cinta yang mendalam terhadap negara yang kini ia bela. Ini menjadi langkah besar dalam membangun tim yang semakin kuat dengan tambahan pemain berkualitas. Dalam setiap perjuangan, selalu ada tantangan yang datang untuk menguji tekad dan semangat kita. Seperti Hom Haye yang dengan penuh dedikasi berkomitmen untuk timnas Indonesia, kita pun harus tetap bersemangat dalam mengejar tujuan, meskipun jalan yang dilalui penuh rintangan. Setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari kebersamaan dan kerja keras. Ketika kita bersatu dan saling mendukung, tidak ada yang tak mungkin. Ingatlah bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran, dan setiap kesulitan adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Teruslah bergerak maju, meskipun ada halangan, karena pada akhirnya, kemenangan akan datang kepada mereka yang tak pernah menyerah. Terus berjuang, percaya pada diri sendiri, dan jadikan setiap tantangan sebagai batu loncatan untuk meraih impian. Timnas Cina terdesak, andalkan keajaiban untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Cina kini sedang menghadapi tekanan besar dalam perjuangannya menuju Piala Dunia 2026. Dalam klasemen grup C babak ketiga kualifikasi zona Asia, Cina tertinggal di posisi terbawah dengan hanya mengumpulkan 6 poin, tertinggal dari Indonesia yang kini berada di posisi keempat dengan 9 poin. Dengan hanya menyisakan 2 pertandingan, peluang Cina untuk lolos otomatis ke Piala Dunia semakin menipis. Pasalnya, hanya 2 tim teratas dari setiap grup yang berhak melaju langsung ke putaran final. Tim yang finish di posisi ketiga dan keempat masih memiliki peluang lewat jalur playoff, sementara 2 tim terbawah otomatis tersingkir. Meski situasi genting, media asal Cina, Sohu, menyampaikan optimisme bahwa negaranya masih memiliki celah untuk tampil di Piala Dunia, bahkan tanpa harus berjuang habis-habisan. Hal ini didasarkan pada rumor bahwa Iran kemungkinan besar akan mundur dari turnamen, mengingat lokasi penyelenggaraan yang melibatkan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, negara yang selama ini memiliki hubungan diplomatik yang rumit dengan Iran. Sohu bahkan menyebut kabar ini sebagai angin segar bagi timnas mereka. Media tersebut menilai bahwa jika Iran benar-benar menarik diri, FIFA mungkin akan memberikan slot kosong tersebut kepada negara Asia lain, dan Cina berharap bisa menjadi pilihan utama. Meski nanti gagal di jalur playoff, ada kemungkinan Cina tetap tampil di Piala Dunia, tulis Sohu. Namun peluang ini bukan datang dari usaha keras timnas sendiri, melainkan karena adanya kondisi eksternal. Di sisi lain, peluang realistis Cina masih terbuka jika mereka bisa memaksimalkan 2 pertandingan tersisa melawan Indonesia, 5 Juni, dan Bahrain, 10 Juni. Kemenangan di 2 laga tersebut akan sangat krusial untuk memperbaiki posisi di klasemen dan menjaga asa ke Piala Dunia tetap menyala. Sementara itu, timnas Indonesia juga berada dalam posisi krusial dan tak bisa lengah. Duel melawan Cina akan menjadi laga penting yang bisa menentukan nasib kedua negara dalam perjalanan menuju panggung sepak bola terbesar dunia. Lebih lanjut, situasi yang dialami oleh timnas Cina cukup menarik dan sedikit ironis. Di satu sisi,
Mereka masih punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026 secara sportif lewat 2 laga terakhir. Tapi di sisi lain, mereka seolah menggantungkan harapan pada skenario hadiah jika Iran benar-benar mundur dari kompetisi. Ketergantungan pada jalur tidak langsung seperti itu menunjukkan betapa terdesaknya posisi mereka di klasemen. Apalagi jika dibandingkan dengan Indonesia, yang meski bukan unggulan, justru tampil lebih solid sejauh ini. Harapan Cina untuk diberi slot oleh FIFA jika Iran mundur bisa jadi cermin bahwa kepercayaan diri terhadap performa tim sendiri mulai luntur. Alih-alih fokus memaksimalkan sisa laga, mereka tampak lebih sibuk mencari peluang dari celah administratif. Hal ini justru bisa jadi motivasi tambahan buat timnas Indonesia. Bahwa di tengah tekanan dan persaingan ketat, kerja keras dan perjuangan di lapangan tetap lebih bernilai daripada sekadar berharap pada keberuntungan atau kondisi tim lain. Timnas Indonesia, kalian bukan cuma bermain untuk menang, kalian bermain untuk bangsa. Setiap tackle, setiap umpan, setiap gol kalian bukan sekadar angka di papan skor, tapi kebanggaan jutaan rakyat Indonesia. Jangan pedulikan siapa yang meragukan kalian. Fokuslah pada siapa yang percaya, kami, seluruh rakyat Indonesia. Kalian sudah membuktikan bahwa keberanian, kerja keras, dan semangat juang bisa mengalahkan nama besar sekalipun. Jangan takut jatuh, karena setiap langkah kalian menuju kemenangan adalah bagian dari sejarah baru. Mainlah dengan hati, karena Garuda yang terbang tinggi bukan karena tak pernah jatuh, tapi karena selalu bangkit lebih kuat. Terbanglah tinggi, Garuda. Indonesia bersamamu. Pemain timnas Malaysia akui iri melihat kans Indonesia tembus Piala Dunia 2026. Pemain andalan tim nasional Malaysia, Faisal Halim, secara terbuka mengungkapkan rasa irinya terhadap peluang besar yang dimiliki timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, skuad Garuda kini tinggal selangkah lagi menuju sejarah dengan kemungkinan lolos ke ajang bergengsi 4 tahunan tersebut untuk pertama kalinya. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, Indonesia hanya menyisakan 2 laga krusial di grup C pada babak ketiga kualifikasi zona Asia, melawan Tiongkok pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni 2025. Saat ini, Indonesia duduk di peringkat ketiga klasemen dengan 11 poin, bersaing ketat dengan Australia dan Arab Saudi untuk merebut 1 tiket terakhir, setelah Jepang memastikan 1 tempat lebih dulu. Saya sebetulnya tak ingin terlalu banyak berkomentar soal Indonesia, karena kita ini negara serumpun, ujar Faisal kepada awak media, termasuk bolasport.com. Tapi kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia sementara kami, Malaysia, belum, tentu saya merasa iri. Faisal menyampaikan kekecewaannya setelah langkah Malaysia terhenti di babak kedua kualifikasi, tergeser oleh Oman dan Kirgistan dari grup D. Kini, Harimau Malaya mengalihkan fokus mereka ke kualifikasi Piala Asia 2027, di mana mereka tergabung di grup F bersama Vietnam, Nepal, dan Laos. Pemain yang kini membela Selangor FC itu pun berharap Indonesia bisa melangkah jauh dan benar-benar lolos ke Piala Dunia. Menurutnya, keberhasilan Indonesia akan menjadi kebanggaan bagi seluruh kawasan Asia Tenggara. Para pemain Indonesia sekarang banyak yang bermain di Liga Top Eropa. Mereka tinggal menyelesaikan sisa laga dan peluangnya sangat terbuka, kata Faisal. Mereka pantas mendapatkan tempat itu, dan saya ikut senang melihatnya. Lebih lanjut, Faisal Halim menunjukkan sikap yang jujur dan sportif saat mengomentari peluang timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Rasa cemburu yang ia ungkap bukan bermuatan negatif, melainkan lebih sebagai dorongan dan refleksi bagi sepak bola Malaysia. Ia mengakui bahwa Indonesia saat ini berada di jalur yang tepat dengan pemain-pemain berkualitas, termasuk para pemain keturunan yang berkarier di Eropa. Komentarnya juga menyoroti persaingan sehat antar negara serumpun di Asia Tenggara. Keberhasilan satu negara bisa menjadi kebanggaan bersama dan sekaligus motivasi bagi yang lain untuk berkembang. Dalam konteks ini, Faisal tidak hanya menyampaikan rasa iri, tetapi juga doa dan harapan agar Indonesia bisa mencetak sejarah. Situasi ini menggambarkan bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia kini mulai mendapat pengakuan dari negara tetangga. Ini juga menjadi sinyal bahwa kerja keras timnas, pelatih, dan PSSI mulai membuahkan hasil. Kini tinggal bagaimana skuad Garuda bisa konsisten dan menyelesaikan 2 laga terakhir dengan hasil maksimal agar bisa meraih tiket ke panggung terbesar sepak bola dunia. Perjalanan menuju Piala Dunia bukanlah hal yang mudah, tapi mimpi besar selalu dimulai dari langkah berani dan keyakinan kuat. Timnas Indonesia sudah menunjukkan semangat juang, perkembangan pesat, dan semangat persatuan yang luar biasa. Untuk para pemain, teruslah bermain dengan hati, disiplin, dan kebanggaan atas lambang Garuda di dada. Setiap peluh di lapangan adalah bukti bahwa kalian sedang menulis sejarah baru untuk bangsa.
Untuk para supporter, terus beri dukungan tanpa henti. Energi kalian adalah nyawa dari perjuangan ini. Bersama, kita bisa buktikan bahwa Indonesia layak berdiri di panggung dunia. Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk bangsa yang bersatu. Garuda bukan hanya terbang, Garuda sedang menuju langit tertinggi,